Bab 219, Tanda Tangan 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Bagi Yujin, dia telah menghabiskan beberapa bulan terakhir ini dengan fokus tunggal mempelajari sihir, bahkan lebih dari saat dia pertama kali mulai belajar sihir. Dia membaca kembali buku-buku sihir yang disimpan di dalam menara sihir merah, meskipun dia sudah selesai membaca semuanya sejak lama, sambil juga menelusuri akron sekali lagi dari lantai pertama ke lantai atas. Dia bahkan telah membujuk dan mengancam Melkit untuk meminjamkannya buku-buku sihir langka yang disimpan di Menara Putih Sihir. Melihat dia begitu fokus pada hal ini, wajar jika rumor mulai menyebar. Faktanya, bahkan jika Yujin tidak begitu antusias dalam mengejar sihir, rumor masih tidak punya pilihan selain mulai terbang. Itu karena nama Yujin Lionheart begitu terkenal. Selain terkait dengan klan Lionheart, Yujin adalah penguasa Akasha dan penerus Wise Siena. Dengan seseorang seperti Yujin yang sudah mulai meneliti tanda tangannya dan bersiap untuk naik ke jajaran Archwizard, wajar saja dan tak terhindarkan bahwa Yujin akan menjadi mata badai Arot. Orang pertama yang datang mencarinya adalah putra mahkota Arot. Honein Abram, putra mahkota yang tertarik pada Yujin sejak pertama kali belajar di Arot, mengunjungi menara sihir merah ditemani oleh Trempel Vizardo, kepala divisi penyihir pengadilan. Dengan dalih menyewakannya, Honein meminjamkan Yujin beberapa buku dari perpustakaan sihir istana kerajaan. Orang berikutnya yang datang mencari Yujin adalah Hiridus Yuzilen, Master Menara Biru. Karena dia khawatir, sebagai seseorang yang bukan anggota Menara Merah Sihir, tidak sopan baginya untuk memberikan nasihat dan instruksi kepada murid Lovelian, dia hanya datang mencari Yujin setelah terlebih dahulu meminta izin dari Lovelian. Seperti Trempel, Hiridus telah mendengar berita bahwa Yujin sedang menyusun tanda tangannya sendiri dan datang untuk memberikan nasihat dari sudut pandang Archwizard. Master Menara Hijau, Generik Osman, tidak datang mencari Yujin. Mungkin itu karena dia belum menghilangkan rasa malu dan amarah karena kalah dalam duel yang dia lakukan dengan Yujin saat itu. Dari apa yang didengar Yujin, tampaknya Generik telah terkurung di lantai atas Menara Hijau Sihir sejak hari duel mereka berakhir. Itu tidak terlalu penting bagi Yujin. Dia tidak tahu nasihat seperti apa yang bisa diberikan oleh Master Menara Hijau dari sudut pandangnya, tetapi Yujin telah mendengarkan nasihat dari 3 Master Menara dan Kepala Divisi Penyihir Pengadilan. Selain itu, dia telah melihat tanda tangan Master Menara Hijau, Yggdrasil, dan berkat pemahaman tingkat mantra sebelumnya, pohon ilahi, melalui Akasha, Yujin bahkan dapat merapal mantra itu sendiri. Jika memungkinkan, sebaiknya jangan mengunjungi Merdane Square, Melkit menasihatinya. Kamu juga tidak boleh pergi ke toko manapun di kota yang memiliki tanda atau pola hijau pada tandanya. Mengapa tidak? Tanya Yujin. Melkit mencemooh, apakah kamu benar-benar bodoh? Merdane Square adalah halaman depan Green Tower of Magic. Toko-toko dengan huruf atau pola hijau di papan namanya adalah toko yang mendukung Green Tower of Magic. Jadi wajar saja, toko-toko itu penuh dengan penyihir dari Green Tower of Magic. Yujin membantah, dan mengapa saya harus begitu takut untuk menghindarinya? Aku tidak mengatakan ini karena aku mengkhawatirkanmu. Tidak, aku hanya khawatir tentang penyihir dari Green Tower of Magic yang akan sia-sia berkelahi denganmu dan dipukuli. Sangat disayangkan dan memalukan bahwa Master Menara mereka dipukuli dan dipermalukan di depan umum, tetapi jika mereka juga dipukuli, mereka mungkin akan meledak karena rasa malu yang luar biasa dan bunuh diri. Yujin tidak mengabaikan nasihat yang diberikan Melkit ini sambil mendecakkan lidahnya dengan pura-pura khawatir. Bagaimanapun, Yujin tidak punya alasan untuk pergi ke Merdane Square atau ke bar, restoran, atau toko manapun yang menjual barang-barang ajaib di kota. Tetapi karena alasan ini, Yujin merasa nyaman karena Christina dan Anise menemaninya ke sini. Selama Christina bertanggung jawab atas Mer, yang telah memintanya untuk diizinkan pergi ke restoran di kota kapanpun mereka memiliki waktu luang, Yujin dapat dengan nyaman berkonsentrasi pada idenya untuk sebuah tanda tangan. Tapi kemudian ada Master Menara Hitam. Balzac Lutbet telah mengirim beberapa surat ke Red Tower of Magic dan Yujin. Sambil memberi selamat kepadanya karena mulai mendaki setengah langkah sebelum menjadi Archwizard, suratnya juga menawarkan untuk memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan Yujin jika dia menginginkan nasihat untuk merancang tanda tangannya sendiri. Namun, Master Menara Merah, Lovelian, sangat membenci penyihir hitam, dan Yujin tidak berbeda dalam hal ini. Sementara dunia mungkin telah berubah secara drastis selama 300 tahun terakhir, dan posisi penyihir hitam telah berubah secara drastis, bagi Yujin, penyihir hitam hanyalah penyihir hitam. Tentu saja, baru saja kembali dari mengunjungi kerajaan suci, dia mungkin bisa mengakui fakta bahwa penyihir hitam akhir-akhir ini mungkin sebenarnya adalah orang-orang yang cukup baik. Yujin bahkan berpikir bahwa menara sihir hitam Arot, khususnya, mungkin merupakan fasilitas penelitian sihir yang sangat manusiawi dan masuk akal dibandingkan dengan apa yang dia lihat di Yuras. Meski begitu, penyihir hitam tetaplah penyihir hitam. Fakta bahwa dia tidak mengutuk di wajah mereka atau mencoba membunuh mereka secara membabi buta sudah menjadi bukti bahwa Yujin banyak menahan diri dan bahwa dia telah berhasil beradaptasi dengan era ini dengan caranya sendiri. Kamu akhirnya meluangkan waktu untukku, Balzac menyapa Yujin sambil tersenyum. Pada akhirnya, Yujin tetap setuju untuk bertemu dengan Master Menara Hitam. Itu adalah Lovelian, bukan Yujin, yang pertama kali mengabulkan permintaan Balzac yang berapi-api. Meskipun Lovelian mungkin tidak menyukai Balzac, dia menghormati pria itu.
Dia mungkin masih membenci semua penyihir hitam, tetapi Lovelian harus mengakui bahwa Balzac sendiri dan menara sihir hitam yang dikendalikan pria itu tidak menyebabkan masalah besar. Seorang rekan Tower Master dan Archwizard, yang namanya pasti akan meninggalkan jejaknya dalam sejarah benua, mengirimi mereka surat setiap beberapa hari sehingga bahkan Lovelian tidak bisa lagi mengabaikannya. Jadi Lovelian secara halus memohon Eugene untuk bertemu dengan Master Menara Hitam, dan Eugene juga berpura-pura menyerah dan menerima undangan Balzac. Aku juga ingin tahu tentang Menara Sihir Hitam, jawab Eugene sambil menatap Menara Sihir Hitam. Menara Sihir Hitam terletak di tempat yang dianggap terpencil, bahkan jika itu masih di dalam ibu kota Pentagon, dan seperti namanya, menara itu tampak hitam pekat, seolah-olah telah diukir dari obsidian. Alun-alun di bawah menara juga dipenuhi dengan mawar hitam yang mekar penuh, dan suasana seluruh tempat ini terasa muram dan suram. Mawar itu, Eugene menunjukkan, apakah kamu sengaja mendesain warna itu dan menanamnya di sana? Balzac dengan mudah mengakui, ya, kami melakukannya. Eugene memberikan pendapatnya, mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Secara estetika, saya tidak berpikir itu terlihat bagus. Sejujurnya, mereka ditanam untuk memberikan kesan itu, aku Balzac. Ini juga berlaku untukku, tapi para penyihir yang tergabung dalam menara sihir hitam jarang menarik tatapan ramah dari sekitar mereka, jadi daripada harus berurusan dengan tatapan tidak bersahabat seperti itu, kita lebih baik menghindari mereka sama sekali. Jadi jika kami menanam banyak mawar dengan warna yang tidak menyenangkan itu, orang tidak akan datang ke sini karena itu hanya akan merusak suasana hati mereka. Atau setidaknya itulah yang kami pikirkan. Balzac melihat sekeliling mereka sambil menyeringai. Alun-alun di bawah menara sihir hitam sangat ramai. Sebagian besar orang di sini adalah kekasih yang bersenang-senang saat berkencan. Meskipun taman bunga dengan berbagai warna adalah hal biasa, taman bunga yang dipenuhi mawar hitam jarang ada di dunia ini. Akibatnya, Black Square menjadi terkenal sebagai tempat kencan bagi kekasih yang tinggal di Arroth. Balzac mengangkat bahu, meskipun kita tidak bisa mengharapkan ini terjadi, saya tidak berpikir itu terlalu buruk. Juga cukup menyenangkan untuk melihat ke bawah ke taman mawar hitam dari menara. Mungkinkah dia benar-benar tidak memprediksi ini? Eugene melirik seringai Balzac, lalu menatap menara hitam sihir sekali lagi. Satu-satunya yang berbeda adalah warnanya, bentuk menara sihir hitam tidak jauh berbeda dengan menara sihir merah atau menara sihir lainnya. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda harapkan, bagian dalam menara sihir hitam tidak akan jauh berbeda dari menara sihir merah, ungkap Balzac. Tentu saja, itu juga berarti kamu tidak akan menemukan hal-hal seperti mayat manusia tergeletak di sekitar. Eugene menjawab, menurut rumor, tanah tempat menara hitam sihir dibangun dulunya adalah kuburan. Bahkan sekarang, dikatakan bahwa mayat tak dikenal dari mereka yang meninggal atau hilang di gang belakang kota ditumpuk di ruang bawah tanah menara sihir hitam. Arroth adalah negara maju. Sebagai negara seperti itu, keamanan kami luar biasa, dan sihir telah menyusup ke dalam hidup kami sedemikian rupa sehingga sebagian besar aktivitas sehari-hari bergantung pada sihir. Berapa banyak mayat tak dikenal yang benar-benar ada di negara seperti ini? Balzac bertanya secara retoris. Apakah aku membuatmu dalam suasana hati yang buruk? Aku sudah sering mendengar kesalahpahaman seperti itu sehingga aku baik-baik saja dengan itu. Nyatanya, saya sebenarnya senang mendengar bahwa kecurigaan Anda hanyalah kecurigaan tradisional, Sir Eugene. Balzac terkekeh saat dia membuka pintu menara sihir hitam. Ketika Eugene mengikutinya, dia mempertajam inderanya tetapi tidak mencium aroma mayat yang membusuk seperti yang dia duga. Seperti yang dikatakan Balzac, pemandangan di dalam menara sihir hitam tidak jauh berbeda dengan menara sihir merah. Balzac menyeringai, saya akui bahwa necromancy adalah contoh paling umum dari ilmu hitam, tetapi necromancy bukanlah segalanya untuk ilmu hitam. Balzac tahu bahwa Eugene sedang mencari bau mayat. Sambil mempertahankan senyum santai, dia memimpin Eugene ke depan. Juga, aku sendiri tidak terlalu suka necromancy, lanjut Balzac berbicara. Lagi pula, satu-satunya hal yang bisa dilakukan necromancy adalah membangkitkan mayat orang mati atau memanggil jiwa dan memanipulasi mereka, tapi bukankah itu penggunaan sihir yang kasar? Sepertinya ketidaksukaanmu tidak berasal dari alasan moral, kata Eugene menuduh sambil menatap lubang ke punggung Balzac. Balzac terdiam oleh pernyataan ini selama beberapa saat, tetapi dia segera tertawa dan mengangguk. Balzac langsung mengakui, ya, jika saya harus jujur, itu benar. Saya menahan diri dari necromancy karena mantra necromancy yang kasar tidak menarik bagi saya sebagai penyihir. Apa yang membuat saya terpesona tentang ilmu hitam? Adalah kenyataan bahwa dengan menerima kekuatan dari Raja Iblis, yang keberadaannya telah dibuktikan secara meyakinkan, Anda dapat mencapai hal-hal yang melampaui kemampuan melalui sihir biasa. Sama seperti sihir suci, kamu bisa menggunakan mantra yang hampir ajaib dengan mengandalkan Raja Iblis untuk mendapatkan dukungan. Menara sihir hitam juga memiliki lift yang digerakkan oleh sihir. Balzac masuk ke lift terlebih dahulu dan menekan tombol lantai atas, sementara Eugene naik lift hanya selangkah di belakangnya. Aku mungkin mengatakan ini, tapi aku tidak meremehkan necromancy, tambah Balzac. Meskipun tidak sesuai dengan seleraku dalam beberapa hal, necromancy juga merupakan bidang sihir yang mengesankan. Misalnya, Amelia Merwin, yang saat ini menjadi salah satu dari 3 penyihir penjara seperti saya, kebetulan juga seorang ahli nujum dengan kemampuan yang sangat hebat.
Saat nama Amelia Merwin disebut, bibir Eugene berkedut jijik. Nama itu terukir di suatu tempat jauh di dalam hati Eugene. Amelia telah menginjak-injak makam Hamel dengan kakinya yang kotor dan bahkan mengubah mayat Hamel menjadi Death Knight. Saat itu, Eugene tidak cukup kuat untuk membunuh Amelia. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sejujurnya, dia tidak bisa memastikan hal itu. Kehadiran yang diberikan Amelia di makam bawah tanah itu begitu kuat sehingga bahkan seseorang seperti Eugene tidak punya pilihan selain berhati-hati. Tuan Menara Hitam, jika kamu bertarung dengan Amelia Merwin, siapa yang akan menang? Eugene tiba-tiba bertanya. Lift tiba di lantai paling atas. Sekali lagi, Balzac mengambil langkah pertama dari lift. Sambil berjalan menyusuri lorong berkarpet hitam dan membawa Eugene ke tujuan mereka, pada pertanyaan mendadak ini, Balzac menoleh untuk melihat kembali ke arah Eugene. Anda benar-benar mengajukan pertanyaan yang tidak terduga kepada saya, Balzac mengamati. Bukankah ini jenis pertanyaan yang ingin ditanyakan dan dipikirkan semua orang? Eugene membantah. Balzac mengakui, mungkin memang begitu, tapi mereka tidak akan menanyakan orang yang terlibat langsung. Jika seseorang menanyakan hal seperti itu kepadaku, aku akan merasa senang dan memberi mereka jawaban yang jujur, dorongan Eugene. Jika jawabanmu adalah bahwa kamu akan berada di atas angin, maka, tentu saja, itulah masalahnya. Tetapi jika kita bertarung, saya akan kalah dari Amelia Merwin, aku Balzac dengan senyum masam sambil berbalik menghadap ke depan lagi. Eugene mengajukan lebih banyak pertanyaan, apakah Anda benar-benar kalah? Anda adalah Master Menara Hitam, seorang Archwizard dari lingkaran ke-8, bukan? Saya bahkan pernah mendengar bahwa sebelum Anda menjadi penyihir hitam, Anda adalah seorang penyihir jenius yang telah terpilih sebagai Master Menara Biru Sihir berikutnya. Penyihir jenius, katamu. Apa menurutmu ada penyihir di antara Tower Master saat ini yang tidak dipanggil seperti itu sebelum mereka menjadi Tower Master? Di dunia penyihir, kata jenius memiliki bobot yang sangat kecil, kata Balzac mencela. Baik pertanyaan maupun topik yang diangkat Eugene cukup ofensif. Mungkin jauh di lubuk hatinya, kekesalan dan kemarahan muncul, tetapi Balzac tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Balzac melanjutkan, sama seperti saya, Amelia Merwin juga jenius. Selain itu, dia dan aku pada dasarnya berbeda. Apa bedanya kalian? Tanya Eugene. Balzac menjelaskan, Edmond Kodret dan saya awalnya adalah penyihir, dan kami menandatangani kontrak dengan Raja Iblis Penahanan untuk tujuan pribadi kami. Sebagian besar, tidak, hampir semua penyihir hitam diciptakan seperti itu. Mereka semua awalnya adalah penyihir, tetapi mereka tidak berpikir mereka akan berhasil dalam tujuan mereka sebagai penyihir, jadi mereka akan menandatangani kontrak dengan para iblis. Untuk mengejar sihir melebihi semua sihir biasa, mereka mengalihkan pandangan mereka menjadi seorang penyihir hitam. Kantor Balzac terletak di ujung koridor berbalut warna hitam di lantai atas menara sihir hitam. Pintunya hanya pintu hitam bersih tanpa hiasan mewah. Bahkan tanpa Balzac mengulurkan tangan untuk membukanya, pintu terbuka dengan sendirinya dan menyambut Balzac dan Eugene masuk. Dulu, ketika Anda memberitahu saya bahwa Anda akan pergi ke gurun, Sir Eugene, saya memperingatkan Anda tentang Amelia Merwin, Balzac mengingatkannya. Dia spesial. Bahkan sebelum dia membuat kontrak dengan Raja Iblis Penahanan, dia sudah menjadi penyihir hitam yang luar biasa. Amelia Merwin awalnya juga seorang penyihir, tapi dia adalah individu unik yang menjadi penyihir hitam sendirian tanpa membuat kontrak. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Amelia Merwin adalah manusia, tetapi dia mampu memahami kekuatan iblis sendiri tanpa kontrak apapun dan menyempurnakannya menjadi kekuatan kegelapannya sendiri, memungkinkannya untuk merapalkan sihir hitam, pungkas Balzac. Tidak mungkin Eugene tidak mengerti apa artinya ini. Kekuatan iblis adalah kekuatan tak menyenangkan yang awalnya hanya milik orang iblis dan binatang iblis. Bagi manusia untuk bebas menggunakan kekuatan iblis, kontrak dengan iblis sangat penting. Namun, dalam kasus yang sangat langka di antara manusia, sejumlah kecil orang akan belajar bagaimana mengendalikan kekuatan iblis sendirian. Bahkan 300 tahun yang lalu, ada beberapa kasus seperti itu. Eugene sangat menyadari apa yang bisa menjadi penyihir hitam yang terlahir kembali dengan cara ini. Orang-orang seperti itu akan menjadi penguasa nasib yang mengerikan dan keji. Meskipun mereka manusia, mereka melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan manusia, dan meskipun mereka terlahir sebagai manusia, mereka pada dasarnya menjadi seperti orang iblis. Sejauh yang kutahu, di era saat ini dan di seluruh Helmut, tidak ada orang lain yang mampu menguasai kekuatan iblis dan mempelajari ilmu hitam sendirian seperti yang dilakukan Amelia Merwin. Dengan kata lain, Amelia Merwin dan saya berbeda dalam kemampuan kami dalam ilmu hitam. Itulah mengapa Raja Iblis Penahanan memberikan perlakuan khusus kepada Amelia Merwin dan menawarkan banyak kebebasan padanya, Balzac akhirnya menjelaskan. Eugene selalu menganggap Amelia sebagai seseorang yang sangat penting, tetapi ini berarti bahwa dia adalah masalah yang lebih besar daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Namun alih-alih panik, mendengar kabar tersebut justru membuat jantung Eugene berdebar kencang. Jika Amelia Merwin sekuat dan seistimewa itu, maka dia tidak perlu terburu-buru. Dia hanya perlu membunuhnya begitu dia yakin bahwa dia telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Saya harap Anda tidak menganggap kamar saya terlalu sederhana. Itu karena saya tidak suka hal-hal yang terlalu berantakan dan tidak teratur, kata Balzac sambil dengan santai mengubah topik pembicaraan.
Seperti yang dia katakan, kantor Balzac sangat sederhana sehingga sulit dipercaya bahwa ini adalah kantor seorang master menara. Tidak, daripada rendah hati, akan lebih baik menggambarkannya sebagai kosong. Selain meja dan kursi besar, serta sofa untuk menerima tamu. Tidak ada rak buku atau alat sulap dengan tujuan yang tidak diketahui yang seharusnya umum di ruangan seperti ini. Saya pikir itu agak rapi dan rapi, puji Eugene. Konten iklan. Tolong jangan hanya berdiri di sana dan duduk. Anda mau minum apa? Balzac menawarkan. Teh saja tidak apa-apa, tidak masalah jenis apapun. Setelah mendengar jawaban Eugene, Balzac menjentikkan jarinya. Kemudian, sesuatu seperti boneka kecil bangkit dari bayangan di bawah sofa. Beberapa saat kemudian, wayang kulit naik ke atas meja, mengeluarkan teko dan cangkir besar dari dalam tubuhnya, dan mulai meletakkannya di atas meja. Itu hanya familiar biasa, Balzac meyakinkannya. Apakah itu benar-benar membuat teh di tubuhnya sendiri? Eugene bertanya dengan tidak percaya. Balzac tertawa, tentu saja tidak. Bayangan di menara sihir hitam semuanya terhubung. Setelah saya mengirim pesanan ke dapur di lantai bawah, makanan atau minuman dikirim kembali melalui bayang-bayang. Meski mendengarkan penjelasan tersebut, Eugene tetap tidak mau meminum teh yang keluar dari tubuh wayang kulit tersebut. Karena itu, Eugene hanya meletakkan cangkir teh di depannya dan menatap Balzac dalam diam. Bahkan dengan tatapan terang-terangan yang membebani dirinya, Balzac dengan santai bertanya dengan cangkir teh yang tergantung di jarinya, bagaimana konsep tanda tanganmu? Konsepsinya sudah selesai, dan sekarang saya sedang membangun formulanya, lapor Eugene. Mungkin tidak mudah untuk menghubungkan semua formula dasar tanda tangan Anda, tetapi langkah itu sebenarnya adalah bagian paling menyenangkan dari meracik tanda tangan Anda sendiri, Balzac memberitahunya. Pembuatan mantra seperti memecahkan rumus dengan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Seseorang dapat membongkar formula mantra lain dan memasukkannya ke dalam miliknya sesuai kebutuhan, atau seseorang dapat mulai dengan membuat formula dari awal sendiri. Apapun cara yang mereka pilih, itu akan sukses setelah jawaban yang akhirnya mereka dapatkan mampu memicu sebuah fenomena. Jika itu adalah mantra yang pantas disebut tanda tangan, maka jawaban yang diputuskan seseorang seharusnya dapat memicu fantasi yang tidak dapat dipercaya dan tampaknya tidak mungkin. Meskipun Eugene telah memutuskan bagaimana fenomena itu akan terwujud dan apa yang sebenarnya akan terjadi. Membuat formula yang memuaskan, mengapa, dan bagaimana mantra itu terwujud adalah tugas yang cukup rumit untuk membuat kepalanya meledak. Namun, seperti yang dikatakan Balzac, memang benar bahwa tahap yang dialami Eugene saat ini adalah yang paling menyenangkan bagi seorang penyihir. Saat ini, dia perlu mengumpulkan semua jenis formula mantra dan mencoba menghubungkan berbagai mantra yang berbeda menjadi satu. Dengan melakukan itu, formula sihir dari mantra awal pasti akan menjadi rumit dan panjang, tetapi begitu bentuk mantranya telah ditetapkan sampai batas tertentu, pekerjaan mencukurnya bisa dimulai. Dia perlu menyaring formula yang tidak perlu dan memuluskan semuanya sehingga fenomena yang diinginkan masih bisa terjadi bahkan tanpa bagian itu. Menanyakan tentang bentuk tanda tangan Anda dan formulanya akan melebihi kemampuan saya, jadi saya tidak akan melakukan itu, Balzac meyakinkannya. Tapi bisakah aku setidaknya bertanya apa namanya? Namanya, Eugene ragu-ragu. Apa masalahnya? Balzac bertanya dengan prihatin. Eugene akhirnya mengakui, saya masih belum memutuskan. Ini bohong. Itu sudah diputuskan, tetapi Eugene merasa malu mengungkapkan nama itu sebelum selesai. Juga, seperti kebanyakan proses penciptaan seperti itu, hasil yang dia bayangkan akan dipaksa untuk berubah sedikit demi sedikit saat dia berkompromi dengan kenyataan. Menurut Eugene, nama yang dia putuskan sekarang dibuat dengan asumsi bahwa itu akan menyerupai apa yang dia bayangkan ketika dia pertama kali menyusun tanda tangannya, tetapi bagaimana jika dia dipaksa untuk mengkompromikan penampilan di tengah jalan? Bagaimana jika dia harus mengubah arah karena ada yang tidak beres? Maka nama yang dia putuskan tidak akan sesuai dengan hasil yang tak terhindarkan, jadi jika Eugene memberitahu seseorang nama tanda tangannya sebelumnya, bukankah itu akan sangat memalukan nantinya? Pemikiran seperti itulah yang menyebabkan dia belum memberitahukan nama itu bahkan kepada Lovelian dan Melkit. Tapi dia secara tidak sengaja mengungkapkan nama itu kepada Mer, dan begitu Mer mendengarnya, dia bertepuk tangan dan berkata, "Itu lebih baik daripada Dragon Burst." Petik 2. Apa nama tanda tanganmu, Master Menara Hitam? Eugene akhirnya bertanya. Itu buta, Balzac dengan mudah mengungkapkan. Nama itu sederhana dan terdengar bagus. Eugene menebak, apakah itu menutupi mata orang? Ini mirip, tapi aku tidak bisa menjelaskan secara detail. Meskipun jika Anda bersedia memberitahu saya tentang tanda tangan yang sedang Anda pikirkan, Sir Eugene, saya juga akan dengan senang hati memberitahu Anda jenis mantra apa yang buta itu, Balzac menawarkan sebagai gantinya. Tanda tangan saya belum selesai, tapi Black Tower Master, blind Anda pasti sudah selesai, kan? Jadi, bukankah Anda akan rugi jika kita bertukar informasi satu sama lain? Eugene bertanya dengan hati-hati. Balzac menepis kekhawatirannya, itu tidak masalah. Bahkan jika Anda tahu apa itu tanda tangan saya, masih sulit untuk menghadapinya. Meskipun begitu juga dengan semua tanda tangan Arquizard lainnya. Balzac mungkin mengatakan ini dengan nada santai seolah-olah dia hanya bercanda, tapi kata-katanya penuh dengan kebanggaan seorang Arquizard.
Eugene penasaran untuk melihat apa yang bisa membuat Balzac menunjukkan kepercayaan diri pada tanda tangannya, tetapi dia masih tidak ingin mengungkapkan tanda tangannya yang belum selesai kepada Balzac, yang dikontrak oleh Raja Iblis Penahanan. Pertama, mari kita mulai dengan ini, kata Balzac sambil mengangkat tangannya. Dengan gerakannya, bayangan yang dilemparkan ke lantai menggeliat dan bangkit. Eugene menatap buku catatan tua dan buku-buku lain yang bayangannya berserakan di meja Balzac. Semua buku tampaknya ditulis tangan secara pribadi, bukan dicetak. Apa semua ini? Tanya Eugene. Itu dari sebelum saya menjadi penyihir hitam, ungkap Balzac. Ini adalah bahan penelitian yang saya gunakan untuk tanda tangan yang saya buat ketika saya terpilih sebagai master menara berikutnya untuk menara sihir biru. Balzac mengatakan ini dengan santai seolah-olah itu tidak penting, tetapi jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka catatan lama itu memiliki nilai astronomis. Balzac mungkin bukan seorang Archwizard of the Eighth Circle pada waktu itu, tetapi itu masih merupakan catatan penelitian dari seorang penyihir tingkat atas yang hampir menjadi seorang Archwizard yang telah mengabdikan hidupnya untuk mencapai sihir idealnya. Jika ini ditempatkan di pasar gelap Arot sebagai barang lelang, jelas bahwa jumlah uang yang tidak masuk akal akan mulai bergerak. Apakah kamu benar-benar akan memberikan ini kepadaku? Eugene bertanya dengan kaget. Karena itu semua penelitian yang telah saya buang, itu tidak masalah bagi saya. Juga, Sir Eugene, bukan berarti Anda berniat mencoba meniru tanda tangan yang saya rancang dari bahan penelitian ini, bukan? Balzac mendorong catatan penelitian ke Eugene sambil tersenyum. Saya memberikan penelitian ini kepada Anda karena saya harap ini akan membantu Anda mempelajari trik membangun, menyempurnakan, dan akhirnya mengasah mantra Anda sendiri. Eugene mengaku, ini sangat murah hati sehingga terasa memberatkan. Apakah Anda setidaknya bersedia menerima sejumlah uang? Izinkan saya untuk menolak. Bagaimanapun, saya tidak memiliki murid, dan pada level saya saat ini, sebenarnya memalukan untuk melihat materi penelitian ini dari masa lalu saya. Ah, tolong jangan salah paham. Saya tidak malu karena kualitasnya kurang. Ini hanya, Balzac mendorong kacamatanya dan menatap catatan penelitian. Di balik kacamatanya, mata biru gelap Balzac berkerut saat dia melanjutkan, memalukan mengingat kembali hari-hari ketika aku begitu lugu dan terlalu bersemangat. Itu sebabnya saya tidak bisa meninggalkan catatan penelitian ini di perpustakaan Menara Hitam Sihir. Karena penyihir hitam di menara ini benar-benar menghormatiku, aku tidak ingin menunjukkan masa laluku yang memalukan. Eugene mengangkat alis, apakah kamu mengatakan kamu baik-baik saja dengan menunjukkannya kepadaku? Lagi pula, Anda tidak menyukai saya, bukan, Sir Eugene. Jadi sebagai gantinya, saya harap catatan penelitian ini akan membuat Anda mempertimbangkan kembali pendapat Anda tentang saya, meskipun hanya sedikit, kata Balzac penuh harap. Saat ini saya curiga bahwa Anda mungkin salah satu dari sedikit orang jujur di antara semua penyihir hitam. Hal lain yang saya yakini adalah bahwa Anda adalah orang yang paling ramah kepada saya di antara semua penyihir hitam yang pernah saya temui, Black Tower Master, kata Eugene dengan percaya diri. Inilah kebenarannya. Penyihir hitam yang dia lihat di kehidupan sebelumnya semuanya mencoba membunuh Hamel atau melarikan diri dalam ketakutan, dan hal yang sama berlaku untuk mereka yang pernah ditemui Eugene di kehidupan ini juga. Namun, Balzac tidak mencoba membunuh Eugene, dan sepertinya dia juga tidak menginginkannya. Balzac tampaknya menunjukkan kebaikan yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Master Menara lainnya, kecuali untuk Master Menara Hijau, kepada seorang junior muda yang berbakat. Tetapi sulit bagi Eugene untuk mengatakan apakah kebaikan Balzac itu asli atau apakah itu dimaksudkan untuk memikatnya menjadi penyihir hitam. Dia memang mengatakan bahwa dia bukan gay, tapi apakah itu benar-benar kebenaran atau kebohongan? Saat Eugene mulai dengan serius mempertimbangkan pertanyaan itu, Balzac angkat bicara sekali lagi. Balzac mengaku, saya meminta pertemuan seperti ini karena ada hal lain yang perlu saya bicarakan dengan Anda, Sir Eugene. Aku tahu itu yang akan terjadi, kata Eugene dengan anggukan. Balzac mengangkat alis, Bukankah itu selalu terjadi sampai sekarang? Eugene menanggapi, ketika saya hendak meninggalkan Arot, Anda memperingatkan saya tentang keberadaan Amelia Merwin di Nahama, dan Anda bahkan memberi saya surat pribadi untuk diberikan kepadanya untuk menyelamatkan hidup saya. Juga, ketika saya terakhir kali datang ke Arot untuk sidang, Anda memperingatkan saya bahwa putri raksasa akan datang mencari saya. Setelah diam-diam mendengarkan kata-kata dari Eugene ini, Balzac tertawa terbahak-bahak. Sekarang setelah kamu menyebutkan itu, sepertinya memang begitu. Sebenarnya, saya lebih suka jika saya bisa bertemu dengan Anda untuk urusan santai, tapi Sir Eugene, karena sepertinya Anda tidak akan menghargainya. Namun, karena saya dengan paksa bersikeras untuk bertemu dengan Anda kapanpun saya merasa perlu, sepertinya semuanya menjadi seperti ini. Eugene ragu-ragu, Black Tower Master, kamu belum menikah, kan? Balzac segera meluruskan dengan tidak wajar dan dengan paksa bersikeras, tolong jangan sampai terjadi kesalahpahaman yang aneh. Karena itu, Eugene menelan kata-kata yang akan dia ucapkan dan mengangkat bahu. Jadi, apakah ada sesuatu yang ingin kau peringatkan padaku kali ini juga, Master Menara Hitam? Apakah sepertinya putri raksasa berencana untuk kembali? Aku tidak tahu apa yang dilakukan putri raksasa sejak terakhir kali dia memunggungi Helmut. Aku Balzac sambil menyesap cangkir teh yang bahkan belum disentuhnya sejauh ini dan kemudian meletakkan cangkirnya. Pertama-tama,
saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Saya mendengar ada konflik internal di Kastil Singa Hitam Lionheart beberapa waktu lalu. Apa sebenarnya yang coba dilakukan oleh Eward Lionheart? Bukankah kamu sudah mendengar desas-desus? Tanya Eugene. Balzac menjawab, saya pernah mendengar bahwa dia menghasut pemberontakan dan melakukan kejahatan serius. Sesuatu tentang melakukan ritual jahat. Saya cukup terhibur mendengar apa yang orang duga akan dilakukan oleh Eward Lionheart. Rumor mengatakan bahwa Eward Lionheart berusaha melakukan pengkhianatan untuk menjadi patriark, tapi... Haha, dia pasti memiliki tujuan lain, tetapi saya tidak tahu apa itu. Eugene menggaruk kepalanya, agak sulit bagiku untuk memberitahumu itu. Ritual jahat yang coba dilakukan oleh Eward Lionheart pastilah ilmu hitam, benar. Jika itu masalahnya, saya mungkin bisa memberikan beberapa petunjuk lagi dari sudut pandang penyihir hitam, Balzac menawarkan. Ini adalah proposisi yang cukup menggoda. Mereka sudah berhasil mengetahui apa yang coba dilakukan Eward saat itu. Buku harian yang dia tulis karena dia penuh dengan keinginan untuk memamerkan kejahatannya dikemas dengan detail tentang apa yang telah dialami Eward dan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Itu semua untuk sisa-sisa Raja Iblis yang tinggal di dalam tombak iblis dan palu pemusnahan. Keberadaan yang tidak menyenangkan itu telah berubah menjadi roh kegelapan dan telah membujuk Eward, yang memiliki darah keluarga utama, untuk melakukan ritual jahat. Jika ritualnya berhasil, sisa-sisa itu akan terlahir kembali ke dalam tubuh baru dan menjadi Raja Roh Kegelapan, dan jika tidak pada saat itu, ia bahkan bisa menjadi Raja Iblis baru. Itulah yang berhasil mereka pahami dari perspektif yang ditawarkan oleh Master Menara Merah dan Master Menara Putih. Eugene masih memiliki ingatan yang sempurna tentang seperti apa lingkaran sihir itu saat itu, jadi dia sedikit penasaran untuk melihat apa yang bisa diuraikan oleh Master Menara Hitam darinya. Tapi Eugene hanya sedikit penasaran. Dia tidak berniat untuk benar-benar mencerahkan Balzac. Jika itu adalah penyihir hitam seperti Balzac, dia mungkin bisa mereproduksi mantra dengan sempurna begitu dia diajari formula lengkapnya. Eugene mengingat sesuatu, selain formula. Ada juga masalah Hector Lionheart. Sementara Hector tidak cukup kuat untuk membuat Eugene terlalu mengkhawatirkannya, dia cukup penasaran tentang bagaimana Hector berhasil melarikan diri dari tempat itu tanpa mati. Jadi kamu ingin bertemu denganku untuk menanyakan tentang itu. Eugene menegaskan. Ada juga alasan lain. Dan, tentu saja, saya tidak berbicara tentang bahan penelitian, kata Balzac bercanda sambil menurunkan kacamatanya dan tersenyum. Helmut mulai memperhatikan Anda, Sir Eugene. Hah, Eugene terlambat merespons. Lebih tepatnya, selain Duke Raizakia dari Dragon Demon Castle, Duke lain yang tertarik padamu, Balzac menjelaskan. Pedang penahanan dan Ratu Iblis Malam.